Asal kalau mau lurus, polisi dan tentara itu kurang keras apanya. Ya, tapi kan mereka tidak pernah pukul orang. Kalau dokter, tapi kok kita melihat dulu tadi kata dokter Herman bilang bahwa vaksin baru 33%. Iya. Ini menunjukkan apa masyarakat memang enggak belum mau vaksin atau memang ketersediaan vaksin di kita yang kurang? Kombinasi. Sampai hari ini kita kekurangan vaksin. Bukan kekurangan apa, karena dropping dari pusat. Jadi kita sumber vaksin ini kan dari kementerian saja. Tapi antusias masyarakat tidak. Jadi sekarang mulai sampai hari ini tadi ada 22.000 yang Bangga Kota Kupang yang waiting list. Waiting list. Yang siap untuk di tahap 2. Tapi jalan keluar yang akan diambil Tunggu. Tidak Karena tidak vaksin tidak ada. Kita tidak boleh membelanjakan vaksin. Karena vaksin itu sumbernya cuma dari kementerian. Ya, jadi kalau kita beli vaksin sembarang-sembarang, malah lebih berbahaya. Validitasnya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Terkecuali ada alternatif. Karena kita hanya ada dua merek, Sinovac dan Astra. Dan sambil menunggu waiting list vaksin ini datang, apa yang harus dilakukan oleh? Ya protokol kesehatan, disiplin saja, tidak ada yang lain. Kembali dilakukan oleh Satgas dan dokter. Pasti. Gimana kalau dokter melihat selama ini evaluasi Satgas? Kalau menurut saya mereka sangat diam, bahkan sampai jam 2 jam 3 malam. Ya, yang saya heran itu adalah masyarakat itu. Kemarin di push up, hari ini juga di push up. Karena kami tidak memberi sanksi secara hukum, tapi sosial punishment ya kita memberi teguran atau push up. Apakah ini tidak berarti bahwa wah Kota Kupang cemen? Ya bisa juga orang merasa, tapi kan tidak ada dasar hukum pidana yang kita terapkan. Apa dasar? Terkecuali dia melanggar perda. Kalau restoran dia buka dewan, kalau sudah kepala batu kita tutup. Tapi beri peringatan dulu. Apakah berarti ini harus ada keluar perda nih supaya bisa kasih sanksi? Saya kira karena nasional juga belum begitu. Karena kita prinsipnya adalah edukasi. Ya, ini persuasi. Dua ini, edukasi, persuasi. Saya lihat yang masih bandel tempat pesta. Kalau sudah pesta sudah dibubarkan. Tadi malam saya kira ada beberapa tempat yang kami bubarkan. Kami bubarkan. Ya. Bahwa masih ada yang membandel bisa. Nah, saya sudah adakan pendekatan dengan sinode. Sinode itu mau berjanji sudah akan mengeluarkan ketentuan bahwa sampai dengan 22 Juli pemberkatan nikah itu dibatalkan. 22 Juli ya. Tapi saya masih terkecuali ya. Pasangan-pasangan yang sudah jauh sebelumnya sudah mencatat nikahnya. Itu yang harus. Itu harus diberkati hal yang berkati. Kan tidak mungkin dia sudah siapkan pekian, dia sudah siapkan pengeluaran sedikit, tiba-tiba kita batalkan. Oleh karena itu modifikasi. Nah, kalau di Kuskupan sudah ada surat gembala yang saya sudah ada pendekatan. Mari 2 hari 3 hari lalu pendekatan langsung mestinya buat surat menghentikan pemberkatan nikah dan misa di gereja sampai akhir Juli. Meskipun kita sampai tanggal 22, beliau harus sampai akhir Juli. Terkecuali pasangan nikah yang memang sudah tercatat dan sudah terjadwalkan dengan ini sejauh sebelum itu. Tetapi buat pernyataan tidak ada pesta, tidak ada pesta. Atau paling banyak 20 orang bikin pernyataan. Dokter, tapi apakah efektif hanya himbauan terus? Bubarkan. Ada yang kami sudah bubarkan. Ada yang masih minta bubar. Dibubarkan ya dengan penjelasan. Tetapi tentu edukasi dan itulah kesempatan kita membubarkan tapi diedukasi, tapi dibujuk. Ya karena ada sejak orang yang emosi. Hampir pasti. Asal kalau mau lurus, polisi dan tentara itu kurang keras apanya. Ya, tapi kan mereka tidak pernah pukul orang. Tapi ada di beberapa tempat kalau dokter saya masih mendapat informasi bahwa ketika harus dibubarkan, begitu Satgas Covid-nya balik, mereka juga kembali ke PES. Ya makanya kita itulah kepala batunya orang. Nah, makanya dari dulu saya terkait. Saya tidak takut OTG, tapi OKB, orang kepala batu. OKB, itu yang saya takut. Itu yang saya takut. Ya, kita sudah segala macam cara. Bahkan kita sudah mau tahu ini cara-cara. Nah, kita buat operasi namanya operasi prokasi.
protokol kesehatan kasih. Ya. Tapi kalau orang masih persuasif itu ya kan? Ya, ya. Itu memang saya memberi nama itu supaya maksudnya supaya edukasi, persuasif. So, kalau protokol kesehatan dengan kekerasan bisa saja Pol PP buat, bisa saja polisi buat, bisa saja TNI buat, tapi kita payung dia dengan nama yang sebetulnya sudah lokasi ya, protokol kesehatan kasih. Ya. Ya, lambat kota kupah. Tapi kan itu maknanya sangat bisa melebar sampai kemana-mana. Saya juga melihat kata Dr. Herman bahwa dalam SK itu sudah sangat lengkap ya, dari pengaturan kafe, kemudian sudah lengkap. Tapi saya melihat ada satu yang masih minim tentang angka. Di situ saya melihat tidak ada pembatasan di angka itu. Apakah sudah disempurnakan di SK yang pada prinsipnya kita muat 50%. Karena begini, kalau mau mengatur angkot murni itu susah sekali. Bus itu susah. Jaga jarak ekonomi. Kenapa? Bensin yang dia pakai untuk satu hari, ambillah 20 liter. Berapapun penumpang yang dia muat, tetap dia keluarkan uang 20 liter. Kasihan juga ya. Oleh karena itu saya tekannya adalah protokol kesehatan di dalam. Kalau kita mau strict, kasihan juga pemilik ekonomi hancur. Saya kira tidak, kita awasi dulu. Perhubungan kan kita operasi. Itu tadi, itu juga kasihan dia. Jadi kita tidak hanya memikirkan aspek kesehatannya, tapi aspek ekonomi. Dokter kan saya melihat bahwa ini kan naik terus nih. Ya. Kalau dokter melihat tenaga kesehatan kita bagaimana untuk bisa mengimbangi menangani kasus yang semakin naik? Kalau dilihat dari rumah sakit kita sekarang, kita masih bor kita masih 70%. 70%. Ya? Artinya pemakaian tempat tidur dari kalau kita siapkan 200 tempat tidur, baru 70% yang terpakai. Ya, karena itu kalau 70% itu maka kita kalkulasi dengan waktu kebutuhan tenaga satu. Tapi yang kedua, semua tenaga kesehatan ini kan kami sudah lindungi mereka. Kami sudah beri dia vaksinasi. Jadi semua sudah 100%. lebih bahkan termasuk pelayanan publik ya. Sudah tinggi sekali ya. Sudah semua hampir semua ya. Bahkan yang dari luar pun kami bantu. Ya, jadi memang pemerintah kota dan saya beritahu ke direkturnya dan puskesmas kita harus mempersiapkan diri. Jadi prinsipnya di rumah sakit itu adalah mengharapkan yang terbaik, tapi mempersiapkan untuk kondisi yang terburuk. Dari kapasitas full, membeludakan, kita antisipasi terhadap yang itu. Tapi kenyataannya bisa sembuh kita juga tiap hari bagus. Di atas 50 tiap hari. Jadi kan dokter tadi bilang bor kita 70, sementara kan pasien COVID kita banyak nih. Apakah berarti mereka sebagian? Banyak yang di rumah. Ya. Yang di rumah sakit kan cuma berapa? Saya tadi. Yang di rumah sakit itu 59 orang. 59. Yang lain di rumah. Tapi mengawasi orang yang di rumah berdasarkan SK ini. Isolasi mandiri. Ini 864. Itu puskesmas dikasih obat. Tiap hari. Bertelepon. Saya lihat juga di SK-nya dokter itu katanya ada makanan-makanan berjeruk atau sebagainya. Apakah itu dianjurkan atau disiapkan oleh? Kami hanya melihat kalau petunjuk itu kita bukan obat. Tetapi khusus di kota ini untuk isolasi mandiri yang terpusat. Nah, jadi kami sudah sedang mencari hotel. Sudah ada datanya tadi saya bilang sekitar 600 orang. 600 orang. Itu nanti kalau dia tinggal 10 hari di hotel, makan tidur obat kami tanggung. Sudah ditemukan hotel itu? Kami tidak umumkan. Berarti hotel itu nanti nilai jualnya rendah, kasihan kan? Nah, saya sengaja kemarin berkata Pak Paul, nanti habis COVID ini hotel itu orang tidak tinggal. Karena ada pasien pasien COVID. Ya, itu butuh bulan baru dia beroperasi, kasihan. Karena itu saya tidak umumkan. Tapi sudah ada masyarakat secara spontan menyediakan bangunannya 5 tempat tidur, 10 tempat tidur bagi orang-orang yang tidak mampu. Kalau mau di sini selama 10 hari saya kasih makan. Ada.
ada di kota. Tapi kan saya tidak menyebut orang. Tapi ada menyatakan kesediaannya melalui lurah. Dari Pak Lurah ini kami ada 5 orang. Bahkan tadi terakhir saya dapat informasi dikirim beritanya dari di daerah Penfu sana. Siap menampung 10 penderita isolasi mandiri yang tidak mampu. 10 hari itu 10 orang itu dikasih makan. Obatnya dari puskesmas ya kan. Puskesmas lebih gampang menilai mereka. Tapi makan tidurnya ditanggung. Nah, itu. Dia daripada dia kasih uang menyumbang dia memang dia kasih fasilitas. Ya, saya tidak menyebut nama orangnya karena memang mereka ingin dirahasiakan. Semoga makin banyak ya orang-orang seperti itu. Saya berharap begitu, tapi tentu tidak tinggal dalam lingkungan keluarga. Ya, tidak dalam lingkungan keluarga. Ya, kalau di hotel yang atau tempat yang kami tahu, kan pemerintah sudah siapkan.